Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Radar Pantura. Baik teman-teman, saat ini saya berada di greenhouse budidaya melon, yakni greenhouse Istana Melon. Greenhouse Istana Melon yang saat ini sudah melakukan penanaman sekitar jumlah populasinya itu kurang lebih 1.100 tanaman. Dengan metode tanam hidroponik. Hanya memanfaatkan aliran air dari tabung paralon ini tanpa menggunakan tanah. Seperti itu. Alhamdulillah dari 1.100 tanaman ini berkembang dengan sangat baik. Hingga saat ini sudah tiba waktunya untuk proses penyerbukan, proses perkawinan atau proses polinasi. Itu perkawinan bunga jantan dan bunga betina dari melon ini. Seperti yang kita lihat di sini, semua tanaman melon di sini sudah pada berbunga semuanya. Jadi sudah memasuki sekitar kurang lebih hari ke 25 setelah tanam. Sudah saatnya kita melakukan penyerbukan. Sebelumnya, penyerbukan ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama secara alami, yang kedua secara manual. Secara alami dapat terjadi dengan bantuan serangga dan juga angin. Yang mana kalau serangga, penyerbukannya itu terjadi saat serangga hinggap di serbuk sari bunga jantan, lalu dibawa ke serbuk sari bunga betina, putih bunga betina, seperti itu. Dan kalau bantuan angin, serbuk sari bunga jantannya itu secara alami terbang dengan sendirinya akibat tiupan angin, sehingga hinggap ke putih bunga betinanya. Dan yang kedua adalah caranya secara manual, yakni harus dengan bantuan manusia. Perkawinannya bunga jantan dan bunga betina dibantu oleh manusia secara manual. Langsung saja teman-teman, kita masuk ke bagaimana cara melakukan perkawinan atau polinasi dari bunga melon ini secara manual. Terlebih dahulu kita harus mengetahui atau kita perlu tahu membedakan mana bunga jantan dan bunga betinanya. Seperti itu. Langsung saja kita bertanya kepada pemilik dari greenhouse ini, seperti apakah perbedaan bunga jantan dan bunga betina dari tanaman melon ini. Ya mas, ada yang saya bisa bantu mas. Baik mas, gimana ya mas cara membedakan bunga dari melon ini, bunga jantan dan betinanya? Oh, bunga jantan dan bunga betina ya? Ya. Ini mas yang dimaksud bunga jantan ini. Ini. Yang ini. Jadi ciri-ciri pertama teman-teman, bunga jantan ini terdapat di
batang utama dari tanaman melon ini. Seperti ini. Terdapat di batang utama. Ini dari bawah kan ya. Ini batang utama ini. Ini batang utama. Kayak gini. Tumbuh di batang utama. Nah, sedangkan untuk bunga betinanya, Mas. Bunga betina ini. Ini yang ada buah-buahnya itu. Nah, seperti ini Yang ada teman-teman. pentil-pentilnya itu, Mas. Sedangkan bunga betina tumbuh di bagian cabang atau ranting dari batang utama. Lah, jika di sini adalah batang utama, maka di sini ada tangkai atau ranting dari cabang dari batang utama ini. Lah, maka tumbuhnya bunga betinanya terdapat di bagian ini. Ya, kalau jantan tepat di batang utama, betina ini terdapat di cabangnya. Seperti itu. Bagaimana lagi ciri-cirinya, Mas? Ciri-ciri apa, Mas? Ya, jantan betina ini. Ya ini kalau apa? Kalau betina itu kayak ini. Oh, kalau betina Ada buahnya ini. Ini langsung keluar buah sama bunga di sini. Oh, iya, ya. Tapi kalau jantan ini nggak ada. Seperti itu. Langsung Baik teman-teman, ciri yang kedua, kalau bunga jantan ini, maksudnya bunga betina ini pertumbuhan buahnya tersebut berbarengan dengan bagian tangkai ini ada langsung ada bibit buahnya, seperti itu, kembung lah, ini, bagian ininya kembung. Ada pendilnya. Ini lah. Cara mengawinkan ini, Mas, kayak gini. Nah, sedangkan pada bunga jantannya ini tidak ada. Dari tangkai ini langsung ke kembang, langsung ke bunga. Kayak gini. Gak ada, perhatikan. Lah, tidak ada gelembung, gak ada benjolan lah. Langsung ke bunga. Kayak gini, dari tangkai langsung ke bunga. Sedangkan betinanya ini ada gelembung, ada benjolan di sini. Ada buah. Buah. Itu buah. Bibit buah, seperti itu. Jadi tumbuhnya bunga berbarengan dengan buahnya. Ini Terus cara mengawinin, langsung Mas. saja kita lihat bagaimana cara Master Uzaidul Mubarak, ya benar Mas, melakukan polinasi atau perkawinan bunga jantan dan betinanya. Nah, ini. Baik, langsung Mas. Ini Yang kan pertama, bunga jantan kan? Diambil Dipetik. bunga jantannya. terus Dipetik. Lalu ini dikupas. Nah, Nah, ini kan di sini nih ada serbuk ini sarinya perhatikan, ini bagian ini ya, bagian yang kuning ini ya Mas. Ya, ada serbuk-serbuknya itu kan. Ya, Nah, ini. Nah itu bagian kuning itu merupakan serbuk sari dari bunga jantannya. Nah, ini langsung dikawinin kayak gini. Nah ini bunga betina. Lah dikawinin seperti itu. Jadi serbuk sari dari bunga jantannya itu kita oleskan ya Ya. ke putih bunga betinanya. Seperti itu. Ini nanti kalau ketahuan jadi apa enggaknya ini nanti sore ini akan kuncup. Ini yang mekar ini di waktu pagi ini mekar, lalu sore ini kuncup. Oh iya. Nah, ini proses polinasi ini berhasil atau tidaknya ini nanti ciri-cirinya ada di sini. Kalau di sini kuning itu berarti gak jadi. Kalau tetap biru ini berarti jadi. Gitu. Oh iya. Jadi teman-teman, apabila proses polinasi ini berhasil, maka tandanya nanti sekitar 2 atau 3 hari ya Mas? Ya. Enggak, langsung. Oh langsung ya. Besok langsung ketemu. Besok dapat dilihat di bunga jantan, bunga betina yang sudah itu dilakukan polinasi, bagian buah ini nanti menguning ya Mas? Ya, menguning. Ya menguning. Layu ya. Enggak, bukan layu. Pokoknya menguning. Oh menguning, ya. Tidak segar ya? Ya, agak segar. Ya. Itu tidak berhasil. Ini Kalau gagal tetap berarti katanya biru, teman-teman. Seperti itu. Ini kalau pagi ini mekar, sore langsung kuncup. Makanya harus segera
kawinkan. Oh iya. Gitu. Untuk idealnya proses polinasi ini, Mas, setiap bunga apa hanya dilakukan sekali atau perlu berulang? Minimal lah 2 kali. Oh, minimal 2 kali. Ya. Seperti itu. Untuk hasil terbaik ya. Ya, hasil terbaik dan pastinya apa? Ya 90% berhasil gitu. Oh. Kalau cuma 1 kali itu ada yang tidak berhasil. Oh iya ya. Baik, seperti itu caranya teman-teman. Jadi memang penyerbukan secara manual ini lebih berpotensi berhasil daripada hanya mengandalkan penyerbukan secara alami melalui serangga atau bunga. Sebenarnya kami di sini juga sudah menyiapkan serangga, yakni lebah yang ada di bawah sana teman-teman. Akan tapi lebahnya ini tidak mau keluar dari sarangnya. Jadi semua tanaman melon yang ada di tempat ini, yang ada di Istana Melon ini harus dilakukan secara manual. Total 1.100 tanaman dilakukan secara manual. Seperti itu teman-teman. Dan kayaknya proses polinasi ini harus dilakukan ketika ada panas terik matahari. Benar, Mas? Iya, iya. Kalau mendung itu kurang bagus. Oh, iya. Jadi perlu dilakukan di siang hari ya. Iya. Jadi kalau malam tidak boleh. Dari yang bagus itu dari jam 8 sampai lah jam 12. Oh, ya. Jadi jam 8 sampai jam 12 itu merupakan polinasi yang sangat baik karena kondisi bunga pada saat itu mekar semua ya. Ini sore kuncup ini. Oh iya ya. 1 hari cuma waktunya ini. Jadi harus cepat. Untuk pelaksanaan proses polinasi secara manual ini harus cepat. Ini cuma ini apa? Sekali lagi kita perhatikan Ini caranya. mengawinkan. Ini. Nah, diputer gini lalu dicuduk-cuduk kayak gini. sudah teman-teman, seperti itu caranya. Mohon doanya semoga pertumbuhan daripada melon di tempat ini tetap baik ke depannya sampai proses panen. Amin, amin. Juga jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Juga jangan lupa share teman-teman untuk sama-sama memberikan edukasi. Seperti itu. Lokasi dari tempat ini yakni berada di Jawa Timur, Madura. Tepatnya di Kabupaten Pamekasan, Desa Batu Bintang. Kita bisa belajar bersama. Jika teman-teman mempunyai pengetahuan seputar budidaya melon ini, untuk sama-sama sharing tentang pengetahuannya, silahkan untuk komen. Atau bisa langsung saja menghubungi nomor WA kami yang nanti kami terterakan di deskripsi daripada video ini. Insyaallah kedepannya saya akan tetap konsisten mengedukasi tentang budidaya melon ini, dari mulai pembuatan atau pembangunan greenhouse-nya, yang mana saat ini alhamdulillah kami juga mendirikan beberapa tempat greenhouse lagi yang saat ini masih dalam tahap proses pembangunan. Seperti itu teman-teman. Nanti akan saya bagikan edukasi tentang cara pembangunan greenhouse-nya, juga kalkulasi kira-kira berapa dana yang dibutuhkan untuk membangun greenhouse seukuran seperti ini, sekitar 1.100 tanaman melon. Juga kami juga akan mengedukasi tentang pembibitannya bagaimana, seperti itu, penanamannya. Nanti juga akan kami
bagikan pengetahuan yang kami miliki. Baik teman-teman, cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Amin, amin. Kami masih akan lanjut bekerja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.